Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Gurunda Kiai Haji Fikri Haikal, Kiai Haji Ahmad Farihin yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kita doakan Bu, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. DKM dari Masjid Jami Medan Satria, Ibu, Bapak, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi dari pemaparan guru-guru kita jadi faham, kita jadi ngerti bahwa dunia ini tempatnya kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Dunia ini cuma sementara. Jembatan menuju kita, jembatan kita menuju kepada kehidupan yang abadi yang tidak ada ujungnya, yang namanya akhirat. Pak, Bu, kita nih nanti bakal pulang ke kampung yang sama, namanya kampung akhirat. Menuju akhirat ada satu proses yang menjadi keniscayaan yang akan kita semua alami, namanya kematian. Makanya kan kita duduk di sini Bapak, Ibu, camat semua. Apa tuh? Calon mati. Mudah-mudahan Allah kasih kita kematian yang husnul khatimah. Siapa yang gak pengen mati dalam keadaan husnul khatimah? Semua dari kita pengen. Ini adalah prestasi hidup yang harus kita perjuangkan. Kematian husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka teguh, mereka setia dalam keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat. Turunnya pas kapan tuh? Pas dia dalam keadaan sakaratul maut, pas dia dimasukkan jasadnya ke liang kubur. Dan malaikat itu berkata dengan ucapan yang sangat menenangkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Orang yang beriman dan istiqomah, dia tidak akan merasakan yang namanya takut dan yang namanya sedih. Enggak sampai situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka berupa surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Pengen gak masuk surga? Jadi kalau kita mau memperjuangkan husnul khatimah sebagai akhir hayat kita, Pak, Bu, kita jaga keimanan kita. Allah hidupkan kita hari ini dengan nikmat iman dan Islam. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ntar kita pulang, kita meninggal dunia bawa iman dan Islam. Istiqomah, setia dalam keimanan kita. Kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, kata baginda Nabi. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun dikit. Kita kadang suka nyepelein amalan. Hitung-hitungan manusia ngelihatnya kecil besar ukurannya, sedikit banyak jumlahnya, betul? Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan, sebab kita nggak tahu kebaikan mana yang kelak bisa menjadi syafaat kita untuk menjemput husnul khatimah. Kalau tadi
yang diceritakan oleh gurunda kita. Pentingnya taubat dalam menjemput husnul khatimah. Orang yang sudah membunuh 100 orang. Yang sudah membunuh 100 orang. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia meninggal ketika OTW ke tempat dia hijrah. Dia mau nyari circle pertemanan yang lebih baik. Dia mau nyari lingkungan yang lebih baik. Tapi Allah takdirkan dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Jadi rebutannya malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, nih punya saya nih. Dosanya udah kagak kepalang dah. Dosanya udah banyak banget, bunuhin 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak. Ini punya saya. Karena dia sudah bertaubat dan dia akan pergi ke tempat yang lebih baik. Akhirnya perseteruan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, hitung-hitung kalau gitu. Jaraknya dia ke tempat taubat dengan jarak dia melakukan ke tempat maksiat. Mana yang lebih dekat? Ternyata jaraknya ketika wafat lebih dekat ke tempat dia melakukan taubat. Allah berikan dia kepada malaikat rahmat, maka dia Allah takdirkan menjadi ahli syurga. Dosa kita di sini banyak apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Yuk kita sama-sama jadi orang yang gak bosan-bosan bertaubat dengan harapan mudah-mudahan taubat kita kelak membawa kita kepada husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Ebira. Istiqomah sangatlah penting kita lakukan. Mungkin kita berat karena sesungguhnya istiqomah itulah tadi yang sampaikan oleh kita Ustazah Ebira menghantarkan kita untuk insya Allah mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dari jamaah Masjid Jami Medan Satria ini. Untuk itu di segmen berikut kami persiapkan sesi tanya jawab kepada Bapak-Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dalam sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.